Halo semuanya, perkenalkan namaku Mulia Partna Putri Sijaba. Hari ini aku mau presentasi final text diadakan oleh Rakamin Academic dan Kalbe Nutrition. Untuk judulnya itu Machine Learning, Regression, dan Clustering Model. Oke, sebelumnya di sini saya adalah seorang profesional yang penuh semangat. Tentu saja kita harus semangat dalam menghadapi hidup ini. Berdedikasi untuk mengeksplor dunia data, di mana yang kita tahu dunia data itu sangat luas ya. Kemudian di sini ada beberapa experience yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya juga saya sudah mengikuti beberapa internship di Rakamin. Background story. Jadi di Rakamin ini kita diberikan beberapa proyek, di mana saya adalah seorang data science yang ada di Carbon Nutrition yang mendapatkan proyek untuk satu project baru dari tim inventory dan tim marketing, di mana dari tim inventory itu kita diberikan tugas untuk membantu memprediksi jumlah penjualan atau kuantiti dari keseluruhan produk Kalbe. Tujuannya itu untuk memperkirakan kuantiti produk yang terjual sehingga tim inventory ini tahu persediaan hariannya cukup atau enggak. Terus prediksi yang dilakukan itu harus bersifat harian ya. Kemudian dari tim marketing diminta untuk membuat cluster atau segmen-segmen dari customer tersebut. Tujuan dari proyek ini untuk membuat segmentasi customer. Segmentasi ini nanti digunakan tim marketing untuk memberikan personalized promotion dan sales treatment. Tools yang digunakan di sini adalah Python, Jupyter Notebook, Tableau, MySQL, Workbench 8.0. Kemudian algoritma yang saya gunakan adalah yang untuk time series itu saya gunakan ARIMA. Yang kedua itu untuk yang clustering saya gunakan algoritma K-means. Untuk tugas pertama itu kita diberikan challenge dengan menggunakan SQL. Yang pertama, melakukan query dengan SQL. Kemudian kita juga membuat dashboard dengan menggunakan Tableau Public. Ketiga, membuat machine learning, yaitu regression time series menggunakan algoritma ARIMA. Yang keempat, machine learning clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Di sini saya akan menjelaskan mengenai task 1 melakukan query dengan SQL. Untuk yang pertama kali kita lakukan itu adalah membersihkan data. Kita harus mengetahui anomali dari data tersebut seperti apa. Di sini saya mencari tahu dulu apakah ada nilai none atau string yang kosong. Ternyata di sini ditemukan pada table customer itu terdapat nilai kosong pada status martial statusnya itu bisa dilihat sendiri ya di sini. Kemudian juga ditemukan pada table customer kolom age juga ditemukan data di mana customer itu memiliki umur di bawah 17 tahun, yaitu umur 0, umur 2, dan umur 3. Kemudian di sini juga kita dapat mengetahui tipe data. Salah satunya itu adalah mengubah tipe data pada date. Di query 1, kita mencari umur rata-rata customer berdasarkan status pernikahannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan dua variabel, yaitu umur rata-rata customer dan juga status pernikahan atau marital status. Kemudian query nomor 2 itu kita mencari umur rata-rata customer berdasarkan jenis kelamin. Di mana di sini kita menggunakan dua variabel lagi, yaitu rata-rata umur customer, kemudian jenis kelamin atau gender. Di sini gendernya datanya berupa 0 dan 1, namun di sini saya ubah menjadi pria dan wanita. Ini bersifat sementara ya. Baik, selanjutnya query ketiga, tentukan nama store dengan total quantity terbanyak. Di sini saya menggunakan 3 variabel, yaitu store ID, store name, dan juga total quantity dari table transaksi. Maka dihasilkanlah data seperti berikut.
di mana lingga merupakan store dengan total quantity terbanyak. Kemudian query keempat, tentukan nama produk terlaris dengan total amount terbanyak. Di sini saya juga menggunakan query CTA, di mana saya menggunakan beberapa variabel yaitu produk ID dan produk name dari tabel produk, kemudian produk ID dan total amount dari tabel transaksi, dan didapatkanlah data sebagai berikut. Kemudian challenge kedua yaitu menggunakan Tableau. Pertama itu kita menentukan jumlah kuantiti dari bulan ke bulan. Dapat dilihat bahwa dari grafik tersebut, penjualan produk per bulan masih berada pada nilai batasnya itu di 14.000. Di nilai rata-ratanya itu adalah 14.000 pieces, dengan penjualan tertinggi pada bulan Maret. Pada bulan Maret di sebelah sini ya, di 1.753 pieces, dan yang paling rendah itu pada bulan Desember, yaitu 1.409. Kemudian di worksheet kedua, kita disuruh menentukan jumlah total amount dari hari ke hari. Di sini saya membuat menampilkan datanya itu di setiap tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 31. Dapat dilihat bahwa pelanggan melakukan pembelanjaan tertinggi itu di tanggal 24 dan tanggal 26. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa di tanggal 24 dan tanggal 26 itu biasanya di situ adalah tanggal kita gajian gitu. Kemudian di sini di worksheet ketiga, jumlah penjualan atau quantity by product. Dapat dilihat bahwa produk yang mendapatkan penjualan produk tertinggi adalah produk IT. Kemudian yang terendah itu adalah CSU. Kemudian worksheet keempat, jumlah penjualan atau kemudian di worksheet keempat kita mencari jumlah penjualan atau total amount by store name. Dari grafik tersebut kita juga dapat melihat bahwa Lingga merupakan store dengan penjualan tertinggi, sedangkan Buana Indah menjadi yang terendah. Untuk tampilan dashboard penjualannya seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan challenge berikutnya, yaitu kita sudah memasuki di challenge untuk membuat machine learning, di mana task pertama itu kita menggabungkan semua data menjadi satu data. Sebelum kita menggabungkan data-data tersebut, sebaiknya kita harus melakukan persiapan data dari data mentah menjadi data yang siap digunakan. Tahap selanjutnya adalah kita menggabungkan semua data menjadi satu data. Pada tahap ini saya menggunakan data merging, di mana proses penggabungan dua data atau lebih dataset menggunakan satu dataset tunggal berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya itu adalah untuk menggabungkan informasi dari beberapa data yang tadi kita memiliki 4 data ya, menjadi satu data yang lebih besar atau yang lebih lengkap. Kemudian data ini selanjutnya akan saya simpan menjadi data mart. Oke, selanjutnya untuk tahap selanjutnya saya melakukan agregasi data, di mana agregasi data ini proses penggabungan, peringkasan data atau transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih struktur dan lebih ringkas. Tujuannya itu adalah untuk membuat data yang lebih mudah dipahami, digunakan, dan diolah. Pada gambar pertama, saya menggunakan agregasi data yang akan saya gunakan untuk data time series. Pada gambar kedua, saya melakukan agregasi data untuk data yang akan saya gunakan untuk data clustering. Tahap kedua adalah membuat model machine learning regression time series. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih time series itu. Time series adalah serangkaian observasi yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Biasanya intervalnya sama. Di sini
saya menggunakan dua variabel, yaitu depth dan quantity. Baik, pada tahap selanjutnya saya membuat visualisasi data yang dapat kita lihat pada grafik tersebut. Data itu bersifat berulang. Namun untuk memastikan lebih lagi, kita di sini melakukan pengujian EDF. Kemudian kita mendapatkan hasil dari tes EDF tersebut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa data dari deret waktu yang kita miliki adalah bersifat stasioner. Dengan mengetahui base modelnya itu apa, kita bisa menggunakannya untuk di proses selanjutnya. Kemudian di proses selanjutnya kita melakukan splitting data, di mana proses ini dibagi menjadi 80% dan 80% data training dan 20% data test. Setelah kita melakukan prediksi pada data tes, kita mendapatkan hasil untuk data tesnya tersebut, di mana dapat diketahui bahwa yang bergaris biru ini adalah prediksi rata-rata dan yang oranye ini adalah kuantitinya. Melakukan evaluasi model ini ada berbagai macam cara, salah satunya itu RMSE. RMS ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model memodelkan variasi atau perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi. Di sini kita dapat ketahui bahwa nilai RMSE pada model tersebut adalah 14.103. Nilai ini adalah nilai angka positif yang mengukur prediksi model terhadap data uji. Pada tahap berikutnya, kita memvisualisasikan di mana sih ARIMA prediksi itu bekerja. Berikut beberapa tampilan data tersebut. Clustering merupakan salah satu tugas dalam analisis data yang bertujuan untuk menemukan pola dan struktur dalam data yang tidak memiliki label kelas sebelumnya. Jadi datanya ini tidak memiliki target. Tujuannya adalah mengelompokkan data menjadi kelompok yang serupa atau satu sama lain dan berbeda dari kelompok lain. Untuk proyek ini saya menggunakan beberapa variabel, yaitu customer, transaksi, quantity, dan total amount. Kemudian di sini gimana sih data tersebut sebelum dilakukan proses scaling? Dapat dilihat bahwa data customer, transaksi, dan quantity ini datanya persebarannya ini masih belum dapat kita lihat dan memiliki varian yang terlalu tinggi dengan total amount. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai K yang terbaik. Nilai K ini adalah nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa nanti klaster yang akan kita gunakan untuk mengklasterisasi atau melakukan segmentasi pada data tersebut. Di sini saya mencari nilai K dengan menggunakan dua metode, yaitu elbow method dan silhouette score. Kemudian di sini kita dapat melihat persebaran data berdasarkan klaster-klaster tersebut. Lalu pada tahap selanjutnya, saya melakukan evaluasi model. Evaluasi model pada klaster ini sebenarnya ada beberapa jenis, tapi di sini saya menggunakan inertia score dan silhouette score. Dapat dilihat bahwa inertia score-nya itu 277, di mana semakin kecil nilai inertia, semakin baik model melakukan clustering tersebut. Dan kemudian untuk hasil di silhouette score ini nilainya itu di 0,39, di mana nilai silhouette score ini memiliki range dari -1 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 merupakan nilai yang terbaik gitu. Dapat dilihat bahwa pada data tersebut customer yang memiliki high value itu mendapatkan 24%, kemudian yang customer dengan status high 45,9%, dan customer yang low itu 30,2%. Simpulannya itu untuk peramalan produk ya, dengan melakukan proses peramalan produk, kita dapat mengetahui berapa banyak produk yang akan kita produksi dan akan kita stok
atau yang akan kita jadikan persediaan kita. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya produk, waktu penyimpanan produk tersebut, dan juga seberapa besar minat customer pada produk tersebut. Pada saat melakukan clustering customer, kita dapat membagi dalam beberapa segmentasi berdasarkan value dari customer tersebut. Kita bisa melihat dari resensinya, dari frekuensinya, monetary, ataupun dari time-nya. Dimana setelah kita mengetahui value-nya itu, kita dapat mensegmentasikan atau mengklasterkan customer tersebut. Hal ini sangat baik untuk tujuan marketing. Kita dapat menentukan nih, promo apa atau treatment terbaik apa yang bisa kita berikan kepada customer. Pada data sebelumnya, saya membagi menjadi 3 cluster, di mana cluster high value, cluster high, dan cluster low. Di mana cluster high itu kita dapat men-treatment atau memberikan promosi, memberikan reward seperti voucher belanja ataupun potongan harga. Kemudian pada cluster high kita dapat memberikan reward juga nih, tapi setelah dia melakukan pencapaian pembelian di harga tertentu. Kemudian untuk cluster low, kita dapat memberikan promo belanja hanya sebesar potongan yang tidak potongannya itu tidak sebesar dengan cluster high. Karena yang kita tahu, kita harus membedakan treatment-treatmentnya mereka. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata atau apapun yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.